Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.3, A6. Demonstrasi kontekstual. Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Kutipan hari ini, besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Nadiem Makarim. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Prakarsa perubahan. Dengan judul, Aksara, Aktivitas Kreasi Sains Asik Ramah Anak. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan melalui program kegiatan Aksara. 1. Berakhlak mulia. Program Aksara dapat mengajarkan kepemimpinan kepada murid tentang pentingnya memiliki akhlak yang mulia melalui berbagai landasan aktivitas dan proyek yang mendorong sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta menghormati dan peduli terhadap orang lain. 2. Berkebinekaan global. Melalui program Aksara, murid dapat diajak memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengenal dan memahami keberagaman budaya, agama, dan tradisi dari berbagai negara. Mereka dapat belajar tentang nilai-nilai universal seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar budaya. 3. Mandiri. Program Aksara memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kepemimpinan yang berkemandirian melalui pembelajaran aktif dan kolaboratif. Mereka akan diajak untuk mengasah keterampilan problem solving, mengambil inisiatif, mengatur waktu, dan mengelola tugas-tugas mereka sendiri. 4. Bergotong royong. Aksara mempromosikan kepemimpinan murid untuk semangat kerjasama dan gotong royong melalui kegiatan kelompok. Murid diajak untuk bekerja sama dalam tim, saling membantu, mendukung, dan menghormati peran masing-masing anggota tim dalam menyelesaikan tugas dan proyek bersama. 5. Bernalar kritis. Program Aksara melibatkan murid dalam kepemimpinan pada berbagai kegiatan eksperimen sains, penelitian, dan pemecahan masalah yang mendorong mereka untuk berpikir kritis. Murid diajak untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, menganalisis informasi, mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang logis, serta mengemukakan argumen dengan alasan yang kuat. 6. Kreatif. Aksara memberikan ruang kepemimpinan bagi murid untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui berbagai kegiatan sains yang menarik dan menyenangkan. Murid diberi kesempatan untuk berimajinasi, bereksperimen, dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dalam memecahkan masalah atau mengembangkan proyek sains. Karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program kegiatan Aksara. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah dan dimanfaatkan untuk mewujudkan program kegiatan Aksara yaitu 1. Modal manusia. 2. Modal finansial. 3. Modal fisik. 4. Modal lingkungan alam.
5. Modal sosial. 6. Modal politik. 7. Modal agama dan budaya. Suara Voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership diwujudkan melalui program kegiatan Aksara aktivitas kreasi sains asik ramah anak. Melalui program Aksara dapat menciptakan lingkungan di mana suara anak-anak didengar baik berupa ide, aspirasi, pendapat, saran, dan kritik. Mereka memiliki pilihan dalam pembelajaran sains mereka, dan mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pengetahuan dan karya mereka. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Adapun voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership dalam kegiatan program Aksara yaitu 1. Suara voice A. Diskusi kelompok. Anak-anak dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk berbagi ide, pendapat, dan pemikiran mereka tentang topik atau proyek yang sedang mereka pelajari. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan suara mereka dan merasa didengarkan. B. Presentasi. Anak-anak dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi tentang penemuan atau karya mereka kepada kelompok atau kelas. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan cara yang kreatif. 2. Pilihan choice A. Proyek penelitian. Anak-anak dapat diberikan kebebasan untuk memilih topik penelitian atau proyek yang mereka minati. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengikuti minat dan keinginan pribadi mereka, yang akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. B. Aktivitas pilihan. Program Aksara dapat menyediakan berbagai aktivitas atau percobaan yang dapat dipilih oleh anak-anak. Mereka dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minat mereka, memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang paling menarik bagi mereka. 3. Kepemilikan ownership A. Proyek mandiri. Anak-anak dapat diberi tanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Dalam proses ini, mereka akan merasa memiliki proyek tersebut dan bertanggung jawab atas hasilnya. B. Penilaian diri. Anak-anak dapat diajak untuk melakukan penilaian diri terhadap karya atau prestasi mereka sendiri. Ini membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta merasa memiliki peran dalam proses pembelajaran mereka. Apa itu program kegiatan Aksara? Aksara merupakan akronim dari Aktivitas Kreasi Sains Asik Ramah Anak. Aksara merupakan program intrakurikuler dalam pembelajaran IPA dan dilaksanakan sesuai jam pelajaran IPA. Aksara, Aktivitas Kreasi Sains Asik Ramah Anak, adalah program atau kegiatan yang bertujuan untuk mendorong minat dan kecintaan anak-anak terhadap sains melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi anak-anak dalam bidang sains. Dalam Aksara, anak-anak terlibat dalam berbagai kegiatan sains, seperti eksperimen, proyek konstruksi, penelitian lapangan, dan presentasi. Mereka diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melaksanakan penelitian, serta berbagi hasil temuan mereka dengan orang lain. Pendekatan yang digunakan dalam Aksara menekankan pada partisipasi aktif, keterlibatan langsung, dan pemberdayaan anak-anak dalam proses pembelajaran. Selain itu, Aksara juga mendorong penggunaan teknologi, media digital, dan alat sains yang sederhana untuk memperkaya pengalaman belajar anak-anak. Hal ini membantu mereka memahami aplikasi sains dalam kehidupan sehari-hari dan melihat sains sebagai sesuatu yang relevan dan menyenangkan. Latar belakang pentingnya adanya Aksara, aktivitas kreasi sains asik ramah anak. Latar belakang pentingnya adanya Aksara, aktivitas kreasi sains asik ramah anak, adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan kreativitas anak. Aktivitas kreasi sains yang menyenangkan dan ramah anak seperti Aksara dapat membantu mengembangkan kreativitas anak. Melalui eksplorasi, eksperimen, dan berkreasi dengan materi sains, anak-anak dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melatih imajinasi mereka. 2. Peningkatan minat pada sains. Dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas sains yang menyenangkan, seperti Aksara, mereka dapat mengembangkan minat yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Aktivitas ini membantu menciptakan pengalaman positif dengan sains dan teknologi, yang mungkin mendorong mereka untuk mengejar studi dan karir di bidang tersebut di masa depan. 3. Pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan. Aktivitas sains yang kreatif dan menyenangkan seperti Aksara memberikan alternatif yang menyenangkan dalam pembelajaran anak-anak. Mereka dapat belajar tentang konsep-konsep sains melalui percobaan langsung,
manipulasi bahan, dan melihat hasil dari tindakan mereka. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan cara yang lebih praktis dan menarik, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang sulit. 4. Pengembangan keterampilan sains dan teknologi. Melalui aksara, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sains dan teknologi yang berguna di dunia modern. Mereka dapat mempelajari prinsip-prinsip dasar sains, mengenal alat-alat sains, dan belajar tentang metode ilmiah. Aktivitas ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematika, fisika, biologi, dan kimia. 5. Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Aktivitas sains yang melibatkan kreativitas seperti aksara membantu melatih kemampuan berpikir kritis anak-anak. Mereka diajak untuk mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman mereka. Proses ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan fakta. 6. Interaksi sosial dan kolaborasi. Aksara juga dapat menjadi aktivitas kolaboratif di mana anak-anak dapat bekerja bersama dalam kelompok kecil atau dalam tim. Ini memungkinkan mereka untuk belajar bekerja sama, berbagi ide, dan membangun keterampilan komunikasi. Aktivitas ini juga dapat memperluas jaringan sosial mereka dan membangun hubungan yang positif antara anak-anak dengan minat yang sama. Secara keseluruhan, pentingnya adanya aksara sebagai aktivitas kreasi sains yang menyenangkan dan ramah anak memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam dunia sains. Aktivitas ini tidak hanya membantu mereka belajar tentang konsep-konsep sains, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam proses eksplorasi, eksperimen, dan proyek sains yang kontekstual. Melalui aksara, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas, minat dalam sains, keterampilan berpikir kritis, dan sikap positif terhadap pembelajaran. Aktivitas ini memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan intelektual mereka, sementara juga memupuk minat dan antusiasme mereka untuk menjelajahi dunia sains yang tujuan akhirnya membentuk profil pelajar Pancasila. Tujuan aksara, aktivitas kreasi sains asik ramah anak. Tujuan utama aksara adalah untuk membantu anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep sains, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta mendorong kreativitas dan kemampuan eksplorasi mereka. Aksara juga bertujuan untuk memperkuat keterampilan sosial, kolaboratif, dan komunikatif anak-anak melalui kegiatan kelompok. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman belajar sains yang menginspirasi, memperkaya pengetahuan, dan merangsang minat anak-anak terhadap sains. Program kegiatan aksara, aktivitas kreasi sains asik ramah anak, dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah berikut. 1. Perencanaan, identifikasi tujuan dan tema dari program aksara. Tujuan dapat meliputi mengembangkan minat sains anak-anak, meningkatkan kreativitas, atau memperkenalkan konsep sains dasar. Pilih juga tema yang menarik dan relevan dengan usia dan minat anak-anak. 2. Rencanakan materi dan kegiatan, tentukan konsep sains atau eksperimen yang akan diperkenalkan dalam program aksara. Rancanglah kegiatan yang sesuai dengan usia anak-anak dan menggabungkan unsur kreativitas dan eksplorasi. Misalnya, jika tema adalah sains alam, Anda dapat menyertakan kegiatan seperti membuat model planet atau mengeksplorasi siklus air. 3. Persiapkan materi dan peralatan, pastikan sebagai guru memiliki semua materi dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan. Ini mungkin termasuk bahan eksperimen, alat ukur, alat tulis, dan perlengkapan keselamatan jika diperlukan. Pastikan semua peralatan aman dan sesuai dengan usia anak-anak. 4. Sesi pengantar, mulailah program aksara dengan sesi pengantar yang menyenangkan. Ajak anak-anak untuk berpartisipasi dan jelaskan tujuan dan tema kegiatan. Berikan latar belakang sains yang relevan untuk membangkitkan minat mereka. 5. Aktivitas kreatif, selanjutnya, ajak anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas kreatif yang terkait dengan konsep sains yang diajarkan. Misalnya, jika konsepnya adalah gaya dan gerak, Anda dapat meminta anak-anak untuk merancang dan membuat mainan yang bergerak dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. 6. Eksperimen dan eksplorasi, sertakan sesi eksperimen atau eksplorasi yang memungkinkan anak-anak untuk melihat konsep sains dalam aksi. Berikan panduan dan instruksi yang jelas, tetapi juga beri mereka kebebasan untuk menjelajahi dan mengamati hasil dari tindakan mereka sendiri.
7. Diskusi dan refleksi. Setelah selesai dengan kegiatan eksperimen, ajak anak-anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari. Tanyakan pertanyaan, dorong mereka untuk berbagi pengamatan, dan dorong mereka untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan dengan konsep sains yang telah dipelajari. 8. Presentasi atau pameran. Jika memungkinkan, buatlah kesempatan bagi anak-anak untuk mempresentasikan atau memamerkan hasil karya mereka. Ini akan membantu membangun rasa percaya diri mereka dan memperlihatkan apresiasi terhadap kreasi mereka. 9. Evaluasi dan umpan balik. Setelah program selesai, lakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dari anak-anak. Tinjau apa yang berhasil dan apa yang bisa ditingkatkan untuk program aksara selanjutnya. Tahapan Bagja. Tahap buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana efektivitas program kegiatan aksara dalam meningkatkan minat dan pemahaman sains pada anak-anak? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. A. Mengumpulkan data sebelum dan setelah implementasi program aksara, seperti tes pengetahuan sains, survei kepuasan peserta, dan observasi partisipasi aktif anak-anak selama program. B. Melakukan wawancara dengan peserta, guru, dan orang tua untuk mendapatkan perspektif mereka tentang pengalaman dan manfaat yang dirasakan dari program aksara. C. Meninjau literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan tentang program serupa untuk membandingkan hasil dan mengevaluasi efektivitas program aksara. Rencana untuk melibatkan murid suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership. A. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program aksara, misalnya melalui sesi diskusi atau polling untuk menentukan topik yang menarik bagi mereka. B. Mendorong partisipasi aktif anak-anak selama program aksara, baik dalam eksperimen, pemecahan masalah, atau presentasi hasil penelitian. C. Membuat ruang untuk anak-anak berbagi pendapat mereka tentang pengalaman dan manfaat yang mereka dapatkan dari program aksara melalui forum atau sesi refleksi. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan. A. Keterampilan dan pengetahuan guru yang terlibat dalam program aksara. Modal SDM. B. Materi pembelajaran yang menarik dan relevan dengan konteks anak-anak. Modal fisik dan modal lingkungan alam. C. Bantuan dan dukungan dari orang tua, guru, dan komunitas dalam mendukung program aksara. Modal SDM, modal sosial dan modal politik. D. Fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam program aksara. Modal finansial dan modal fisik. Waktu yang diperlukan. Waktu 4 hari dan dikondisional di luar jam pelajaran IPA dan berdasarkan kalender pendidikan. Waktu yang diperlukan akan tergantung pada durasi program aksara dan metode yang digunakan. Penanggung jawab. CGP sebagai koordinator program, tim pengajar, dan staf yang bertanggung jawab dalam pengembangan program aksara. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaan: apa pelajaran yang dapat dipetik dari implementasi program kegiatan aksara dalam meningkatkan minat dan pemahaman sains pada anak-anak? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. A. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program aksara, termasuk analisis data sebelum dan setelah program, observasi partisipasi anak-anak, dan pengumpulan umpan balik dari peserta, guru, dan orang tua. B. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan perubahan yang terjadi selama program aksara. C. Mengadakan sesi refleksi dan diskusi dengan tim pengajar, peserta, dan stakeholder terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pelajaran yang dipetik dari program aksara. Rencana untuk melibatkan murid suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership. A. Melibatkan peserta program aksara dalam proses refleksi dan diskusi untuk mendengarkan pendapat mereka tentang pengalaman dan manfaat program tersebut. B. Mendorong anak-anak untuk berbagi pemikiran mereka tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana hal tersebut memengaruhi minat dan pemahaman mereka dalam sains. C. Memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan saran atau rekomendasi dalam meningkatkan program aksara di masa depan. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan. A. Hasil evaluasi dan analisis data yang terkumpul dari implementasi program aksara. Modal SDM. B. Pengetahuan dan pengalaman tim pengajar yang terlibat dalam program. Modal SDM. C. Umpan balik dari peserta, guru, dan orang tua untuk mengidentifikasi keberhasilan dan potensi pengembangan program aksara.
Modal SDM. D. Dukungan dan partisipasi dari pihak sekolah, komunitas, dan mitra terkait. Modal SDM, modal sosial, modal politik. Waktu yang diperlukan, waktu kondisional dan sesuai jam pelajaran IPA dan berdasarkan kalender pendidikan. Waktu yang diperlukan akan tergantung pada durasi program aksara dan metode evaluasi yang digunakan. Penanggung jawab, CGP sebagai koordinator program, tim pengajar, dan staf yang bertanggung jawab dalam pengembangan program aksara. Tahap gali mimpi. Pertanyaan: A. Apa yang membuatmu tertarik pada sains? B. Apa yang ingin kamu pelajari dalam sains? C. Bagaimana kamu bisa menggunakan sains untuk memecahkan masalah sehari-hari? D. Apa yang kamu harapkan dari program ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. A. Mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi kelompok tentang minat dan harapan anak-anak terhadap sains. B. Membuat survei singkat untuk mengumpulkan tanggapan individu mengenai minat dan keinginan belajar dalam sains. C. Mengadakan sesi wawancara dengan beberapa murid untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang motivasi mereka dalam belajar sains. Rencana untuk melibatkan murid suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership. A. Melibatkan murid suara, mengadakan pertemuan reguler dengan murid untuk mendiskusikan ide, memberikan umpan balik, dan memungkinkan mereka berkontribusi dalam perencanaan kegiatan sains. B. Melibatkan pilihan, memberikan beragam topik dan eksperimen sains yang dapat dipilih oleh murid sesuai minat mereka. C. Melibatkan kepemilikan murid, mengizinkan murid untuk memimpin beberapa kegiatan sains, membuat presentasi atau demonstrasi, dan berbagi pengetahuan mereka dengan teman sekelas. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan. A. Buku dan materi referensi sains yang menarik dan mudah dipahami. Modal fisik. B. Perlengkapan dan peralatan sains yang diperlukan untuk melakukan eksperimen. Modal fisik dan modal finansial. C. Teknologi seperti komputer, proyektor, atau internet untuk akses ke informasi dan video pembelajaran sains. Modal fisik dan modal finansial. D. Kolaborasi dengan guru sains atau ahli sains lokal untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam. Modal SDM, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik. Waktu yang diperlukan, waktu 6 hari dan kondisional sesuai jam pelajaran IPA dan berdasarkan kalender pendidikan. Waktu yang diperlukan akan tergantung pada durasi program aksara dan metode evaluasi yang digunakan. Proses pengumpulan data sebelum dan sesudah program, serta analisis data, dapat memakan waktu beberapa minggu. Penanggung jawab, CGP sebagai koordinator program, tim pengajar, dan staf yang bertanggung jawab dalam pengembangan program aksara. Tahap jabarkan rencana. Pertanyaan: A. Bagaimana kita dapat menciptakan pengalaman belajar sains yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak? B. Apa saja konsep sains yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak? C. Bagaimana kita dapat mendorong kreativitas dan eksplorasi dalam kegiatan sains? D. Apa yang ingin kita capai dengan program aksara ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. A. Mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan tujuan dan target program aksara. B. Melakukan penelitian tentang metode dan pendekatan pengajaran sains yang menarik dan cocok untuk anak-anak. C. Mengadakan diskusi dengan guru sains, ahli pendidikan, dan orang tua untuk mendapatkan masukan dan wawasan mengenai tujuan dan harapan terhadap program ini. Rencana untuk melibatkan murid suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership. A. Melibatkan murid suara, memberikan kesempatan kepada murid untuk berbagi pendapat mereka tentang bagaimana mereka ingin belajar sains dan apa yang menarik bagi mereka. B. Melibatkan pilihan, menyajikan pilihan kegiatan sains yang berbeda dan membiarkan murid memilih topik atau eksperimen yang paling menarik bagi mereka. C. Melibatkan kepemilikan murid, memberikan tugas atau proyek kepada murid yang memungkinkan mereka untuk memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sains. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan. A. Buku dan materi referensi sains yang menarik dan sesuai dengan tingkat usia anak-anak. Modal fisik dan modal finansial. B. Perlengkapan dan peralatan sains yang diperlukan untuk melakukan eksperimen atau kegiatan praktis. Modal fisik dan modal finansial. C. Teknologi seperti komputer, tablet,
atau perangkat interaktif untuk mendukung pembelajaran interaktif dan eksplorasi sains. Modal fisik, modal lingkungan alam dan modal finansial. D. Kolaborasi dengan institusi pendidikan atau lembaga sains setempat untuk mendapatkan dukungan, bantuan, atau fasilitas tambahan. Modal SDM, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik. Waktu yang diperlukan, waktu 6 hari dan kondisional serta di jam ataupun di luar pelajaran IPA dan berdasarkan kalender pendidikan. Waktu yang diperlukan akan tergantung pada durasi program aksara dan metode evaluasi yang digunakan. Proses pengumpulan data sebelum dan sesudah program, serta analisis data, dapat memakan waktu beberapa minggu. Penanggung jawab, CGP sebagai koordinator program, tim pengajar, dan staf yang bertanggung jawab dalam pengembangan program aksara. Tahap atur eksekusi. Pertanyaan: A. Bagaimana kita dapat menyusun jadwal kegiatan yang efektif untuk program aksara? B. Apa saja tugas dan tanggung jawab yang perlu ditetapkan bagi setiap anggota tim program? C. Bagaimana kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan sains? D. Apa langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk melaksanakan program ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. A. Mengadakan pertemuan tim untuk merencanakan jadwal kegiatan secara detail. B. Menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi setiap anggota tim program, seperti koordinator program, guru sains, staf pendukung, dan sukarelawan. C. Mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan, seperti ruang kelas, perlengkapan sains, bahan bantu pengajaran, dan perlengkapan keselamatan. D. Membuat rencana tindakan yang rinci, termasuk langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, pengaturan logistik, dan proses evaluasi. Rencana untuk melibatkan murid suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership. A. Melibatkan murid suara, meminta masukan dari murid mengenai preferensi mereka terkait jadwal dan kegiatan yang diinginkan. B. Melibatkan pilihan, menyediakan pilihan kegiatan sains yang dapat dipilih oleh murid berdasarkan minat mereka. C. Melibatkan kepemilikan murid, memberikan tanggung jawab kepada murid untuk membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan, seperti menyusun bahan-bahan, mengatur ruang kelas, atau mengoordinasikan kelompok kecil. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan. A. Jadwal dan kalender yang terorganisir dengan baik untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Modal SDM. B. Tim yang terampil dan berdedikasi, termasuk koordinator program, guru sains, dan staf pendukung. Modal SDM, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik. C. Sumber daya fisik, seperti ruang kelas yang sesuai, peralatan sains, dan bahan ajar yang relevan. Modal fisik, modal finansial, dan modal lingkungan alam. D. Sumber daya manusia tambahan, seperti sukarelawan atau ahli sains lokal, yang dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Modal SDM, modal finansial, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik. Waktu yang diperlukan, waktu kondisional sesuai jam pelajaran IPA dan berdasarkan kalender pendidikan. Waktu yang diperlukan akan tergantung pada durasi program aksara dan metode evaluasi yang digunakan. Proses pengumpulan data sebelum dan sesudah program, serta analisis data, dapat memakan waktu beberapa minggu. Penanggung jawab, CGP sebagai koordinator program, tim pengajar, dan staf yang bertanggung jawab dalam pengembangan program aksara.
Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.